Amerika mulai menyingkir dari medan perang melawan Iran. Kabar baik datang dari perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel. Jika kalian sedang mendukung kemenangan Iran, maka berita ini bisa membuat kalian tersenyum. Ya, ada potensi militer Amerika Serikat bakal mundur dari pertempuran melawan Iran. Gimana ceritanya? Kok tiba-tiba pasukan AS bakal kabur dari medan perang? Memang IRGC atau Garda Revolusi Islam Iran sudah berhasil melumpuhkan kekuatan Paman Sam? Kami mendapat informasi jika Donald Trump ingin pasukan AS mengalihkan fokus untuk menyerang Kuba. What's happening with Cuba is amazing, and we think that we want to finish this one first, but that will be just a question of time before you and a lot of unbelievable people are going to be going back to Cuba. Hopefully not to stay. We want you back, and we don't want to lose you. We don't want to make it so nice that they stay. Berita ini juga sudah dikonfirmasi oleh CNN International lewat reporter mereka Dana Bash yang disebut-sebut mendapatkan informasi A1 langsung dari Trump. He quickly turned to Cuba. He said, without being asked, Cuba is going to fall pretty soon, by the way. But Cuba is going to fall. They want to make a deal so badly. And I asked, how so? He said, they want to make a deal, so I'm going to put Marco over there, and we'll see how that works. But we're really focused on this one now, meaning Iran. We've got plenty of time on Cuba. Padahal perang melawan Iran masih jauh dari kata selesai. Negeri para mullah masih terus melawan kebiadaban Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Lihatlah, perang baru berjalan 8 hari, Paman Sam dan Trump sudah mau angkat kaki dari Timur Tengah. Meski belum resmi, tapi tanda-tandanya sudah mulai terlihat dengan jelas. Mari kita bedah satu persatu, mulai dari statement mencela-mencele alias nggak konsisten dari Trump. Saat pertama kali AS menyerang Iran, Trump menyebut operasi ini akan berlangsung dengan sangat cepat. Bahkan, politikus berambut pirang ini sudah meremehkan Iran tidak akan bisa memberikan perlawanan. Saya yang membuat keputusan, saya lebih memilih adanya kesepakatan daripada tidak. Tetapi jika kita tidak mencapai kesepakatan, itu akan menjadi hari yang sangat buruk bagi negara itu dan sangat menyedihkan bagi rakyatnya, kata Trump. Omongan Trump barusan seolah menunjukkan kalau hidup dan mati dari penduduk Iran ada dalam genggamannya. Namun ternyata ekspektasi Trump meleset jauh. Iran masih bertahan sampai sekarang meski dikeroyok oleh AS dan Israel. Kekuatan Iran bahkan semakin sulit dilumpuhkan meski berbagai fasilitas militer dan alutsista mereka dihancurkan. Setelah itu Trump tanpa malu merevisi omongannya sendiri. Ia enggak jijik menjilat ludahnya sendiri untuk mengatakan perang melawan Iran mungkin akan berlangsung lebih lama dari yang dia harapkan. Ya, kami bermaksud 4 hingga 5 minggu, itu tidak akan sulit. Kami memiliki amunisi dalam jumlah besar. Anda tahu kami memiliki amunisi yang disimpan di seluruh dunia di berbagai negara, ujar Trump. Mengerti jika skenario pertempuran tidak berjalan sesuai dengan kemauannya, Trump kembali mengancam Iran dengan potensi mengirimkan pasukan darat. Ya, Trump ingin Pentagon mempersiapkan ground invasion. Dia pasti berpikir Iran akan ketakutan dan akhirnya mengibarkan bendera putih jika diancam bakal diserang lewat jalur darat. Kenyataannya, negeri para mullah justru nggak sabar bertempur dari jarak dekat dengan AS. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi. Araghchi justru menantang balik Trump untuk segera mengirimkan pasukan darat ke Iran. Komentar balasan Menlu Iran ini sampai bikin reporter NBC News kaget. Are you afraid of a U.S. invasion in your country? No, we are waiting for them. You are waiting for the U.S. military to invade the ground troops? Yes, because we are confident that we can confront them, and that would be a big disaster for them. Dalam video tersebut, Araghchi dengan tegas mengatakan, kami menunggu mereka untuk datang kemarin dan mereka akan mendapat bencana kekalahan yang amat dahsyat dari kami. Inilah mental tangguh dan pemberani dari keturunan bangsa Persia. Selain menantang balik kesombongan Trump, Iran juga tidak membuka ruang sedikit pun untuk jalur negosiasi. Gencatan senjata tidak pernah terlintas dalam pikiran para pemimpin elit Iran. We are not asking for a ceasefire. And we don't see any reason why we should negotiate with the US when we negotiated with them twice, and every time they attacked us at the middle of negotiations. So there is no request for a ceasefire by us, and there is no request for the negotiation with the US from us.
No, we are waiting for them. You are waiting for the U.S. military to invade the ground troops? Yes, because we are confident that we can confront them, and that would be a big disaster for them. Trump langsung keringat dingin mendengar komentar Abbas Araghchi, sang Menteri Luar Negeri Iran. Tanda-tanda berikutnya AS dan Trump sudah hampir kalah adalah gagal mengerahkan rakyat sipil Iran dengan Iran untuk mengambil alih pemerintahan. Mungkin Trump berpikir kematian Ayatollah Ali Khamenei bisa dimanfaatkan untuk mengganti rezim Republik Islam Iran dari dalam dengan bantuan rakyat Iran. Namun kenyataannya justru berbeda 180 derajat dari keinginan Trump dan AS. Rakyat Iran malah merasa sangat kehilangan Khamenei dan semakin membenci Amerika Serikat. Mereka bahkan tidak peduli dengan diaspora Iran yang ingin menggulingkan rezim Republik Islam. Propaganda Barat yang menyebut Republik Islam Iran sebagai pemerintahan diktator, menindas rakyat dan terbelakang langsung dibantah dengan keras oleh rakyat asli Iran. این خوشحالی حمله به ایرانه؟ اصلا نمیخوایم وحشی‌ها رو ببینم. اینجا تهران روز ششم جنگه. بعید میدونم ایرانی باشن. مادر و پدر و فامیل خودت دارن تو این کشور زندگی میکنن. ایرانی ها؟ آره. نمیدونم اینا دلشون به کی خوشه. اینا یه آدمای بیشور و نفهمی هستن. آدم فروشن هم وطن فروشن. آدمای کثیف. هر فشاری که رومونه از منافقین و مزدورای داخلیه. یکی مثل اینایی که تو کشورهای دیگه نشستن خوشیاشون رو دارن شعار اینو میدن که ما وطن پرستیم. ما ایرانیم. اینا دارن 170 تا دانش آموز رو میکشن. اینا دارن مردم ایران رو میکشن. وطن پرستون کسایی هستن که شبای سرد تو خیابونا میان برای جمهوری اسلامی برای سوگ پدرشون اینجا به جماعت نشستن. Kemudian Iran dan Israel juga gagal memframing Iran sedang dilanda kekacauan dan pemberontakan setelah Khamenei syahid. Seorang reporter CNN Frederick Pletgen malah membuktikan sebaliknya. Saat ia datang ke Iran, ia justru melihat ketenangan dan ketentraman. Taking a quick break for a coffee along the way. We've been driving for several hours. There's a couple of things that we've noticed. Number one is that, first of all the shops are open. All the shops are really well stocked, even with fresh things, like, for instance, fruits and vegetables. Coffee, obviously, also available as well. And then also the gas stations. There's no long lines as gas stations. Fuel seems readily available, and you just don't see any sort of degree of panic anywhere. Tidak ada pemberontakan, kekacauan, atau demonstrasi penggulingan Republik Islam Iran. Sang reporter masih bisa minum segelas kopi hangat sembari menikmati keindahan Iran. Jadi berita kekacauan dan pemberontakan yang terjadi di Iran mungkin cuma hayalan Trump dan AS. Dari sini kita bisa melihat kalau Paman Sam sudah kalah di perang psikologi. Amerika Serikat gagal meruntuhkan mental Iran. Sebaliknya, nyali rakyat negeri Paramulah justru semakin teguh dan berani melawan tirani Paman Sam dan sekutu biadabnya Zionis Israel. Kemudian tanda-tanda kekalahan AS di garis depan pertempuran juga bisa kita temukan. Kapal induk nuklir USS Abraham Lincoln disebut berhasil dipukul mundur oleh IRGC. Garda Revolusi Islam Iran sempat menyerang USS Abraham Lincoln dengan drone-drone mematikan. Setelah mendapat serangan, kapal induk terbesar kedua AS tersebut menjauh dari zona pertempuran. Juru bicara IRGC menyebut USS Abraham Lincoln berbalik arah sejauh 1.000 km.